Meine Mutter und mein Vater, die sind zwar nette Leid, gibt's irgendwas zum Feiern, da sind die zwei dabei. Meine Mutter und mein Vater, die zwei, die sind ein Hit. Sie singen und sie tanzen, als Hagen denken's nicht. Ja, immer wenn was los ist, mein Vater ist dabei. Er kann's halt nicht lassen, zum Feiern nimmt er frei. Er macht so gerne Stimmung und singt so gerne ein Lied. Er ist ein super Kumpel, wie selten nur angibt. Meine Mutter und mein Vater, die sind zwar nette Leid, gibt's irgendwas zum Feiern? Ani, saya butuh PPT untuk presentasi dengan PT AA jam 4 sore ya. Makasih. Halo, Assalamualaikum Dea. Kamu di mana? Oh, tolong siapin presentasi buat besok ya. Ya. Beralih ke pola komunikasi orang Jerman. Orang Jerman tidak menyukai budaya basa-basi. Mereka beranggapan bahwa basa-basi hanya mengulur waktu dan di luar rencana atau konteks bicara. Mereka lebih suka berbicara secara langsung ataupun to the point kepada karyawan atau atasannya. Selamat pagi. Pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai dua agenda. Yang pertama yaitu peningkatan target penjualan pada perusahaan kita. Yang kedua mengenai jumlah hari libur pada perusahaan kita. Langsung saja kita ke peningkatan target penjualan. Untuk tahun ini perusahaan akan meningkatkan target penjualan sebanyak 20% dan saya mengharapkan kalian bisa merealisasikan hal tersebut. Selanjutnya, Jerman merupakan negara yang memiliki uncertainty avoidance yang tinggi. Hal ini terbukti bahwa Jerman tidak tertarik dengan ketidakpastian, sehingga orang-orang Jerman merencanakan segala sesuatu dengan hati-hati untuk menghindari ketidakpastian tersebut. Langsung saja kita ke agenda kedua ya, mengenai pembahasan aturan baru jumlah hari libur. Dalam setahun perusahaan kita menentukan jumlah hari libur sebanyak 6 minggu. Dan untuk cuti karyawan yang sekarang ada 25-30 hari dalam 1 tahun. Bu, kenapa perusahaan harus menambah jumlah libur dan jumlah cuti dalam setahun? Dengan penambahan jumlah hari libur itu, kami dari pihak perusahaan mengharapkan kalian bisa menggunakan hari libur itu dengan sebaik mungkin, sehingga nanti kalian bisa meningkatkan produktivitas kalian di perusahaan. Selanjutnya mengenai jumlah hari libur yang banyak. Di Jerman, jumlah hari libur dalam setahun bisa mencapai 6 minggu loh. Dan itu belum termasuk jumlah cuti bekerja yang mana bisa mencapai 25-30 hari. Karena liburan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan membuat tubuh kita kembali fresh saat kembali ke kantor. Oh ya, saya ada agenda tambahan ya. Untuk tahun ini saham kita tuh mengalami peningkatan. Ini bisa dilihat statistiknya. Saya berharap peningkatan saham ini bisa terus berlangsung selama 5 tahun. Kemudian, terkait dengan long term orientation. Kebanyakan masyarakat di Jerman percaya bahwa kebenaran sangat tergantung pada situasi konteks dan waktu, di mana mereka akan lebih bersikap tergantung pada kondisi yang ada. Mereka menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi pada tradisi dengan mudah dalam kondisi yang berubah-ubah. Kecenderungan yang kuat ini dapat dilakukan untuk menabung dan berinvestasi, dan ketekunan dalam mencapai hasil yang diinginkan untuk mendapatkan kesuksesan pada masa depan. Berhubung ini sudah jam 5, baiknya kita akhiri saja rapat kali ini. Untuk kerjaan selanjutnya bisa dilanjutkan lain hari aja. Terima kasih atas perhatian. Bapak masih di sini, tidak pulang? Iya, saya masih di sini soalnya masih ada kerjaan juga. Ciri budaya Jerman yang selanjutnya yaitu
masculinity yang tinggi. Masyarakat Jerman didorong untuk lebih berkompetisi, berprestasi, serta menunjukkan keberhasilan. Sehingga di Jerman, kinerja seseorang itu sangat dihargai. Bahkan terdapat ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang Jerman bahwa orang hidup untuk bekerja. Rata-rata orang Jerman bekerja selama 30 jam per minggu atau 7 jam dalam sehari. Jika orang Jerman sedang bekerja, mereka tidak akan melakukan hal lain seperti mengobrol, membuka sosial media, chat, dan lainnya. Namun mereka lebih memilih untuk fokus bekerja. Berangkat ya? Dari rumah jam berapa tadi? Berangkat dari rumah. Berbeda dengan orang di Jerman. Bahkan, seorang bos pun tidak segan untuk naik kendaraan umum seperti kereta, bus, atau bahkan mereka rela berjalan kaki untuk pergi ke kantor. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Jerman memiliki power distance yang rendah. Yang pertama, ketika orang Jerman memandang orang baru berada di sekitarnya. Nah, orang Jerman itu ketika ada orang baru berbeda dengan mereka, itu pasti mereka itu akan melihat dari atas bawah. Yang kedua, pertemuan orang tua wali murid dengan pihak sekolah atau universitas. Nah, di sana itu ketika dari pihak sekolah atau kampus ingin mengadakan rapat dengan wali murid, itu biasanya kalau orang Indonesia itu kan pagi atau siang seperti itu, nggak mungkin sampai sore bahkan melebihi siang. Nah, kalau di Jerman itu pasti dilakukan di malam hari. Yang ketiga, cara berinteraksi. Di sini di Indonesia sama Jerman itu berbeda ketika kalian berinteraksi. Kalau di Indonesia seperti sendiri kan ketika berinteraksi ya panggil Mbak, Mas, atau ya sok kenal sok dekat itulah. Tapi kalau di Jerman itu berbeda, kalian harus memperkenalkan terlebih dahulu secara formal. Seperti ini, nama saya Nurma Hayatina, saya berasal dari Indonesia. Karena ketika kalian berinteraksi secara formal, kalian dianggap itu menghormati mereka, seperti itu. Yang keempat, mengenai rambu lalu lintas di Jerman. Di sana itu sangat padat sekali mengenai aturan rambu lalu lintas. Di setiap jalan itu pasti ada rambu-rambu lalu lintas dan ada peraturannya tertulis. Yang kelima, mengenai pengelolaan sampah. Di Indonesia sendiri itu kan terdapat 3 kategori sampah: sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang berat-berat. Nah, tapi kalau di Jerman itu ada 4, yaitu sampah organik, sampah plastik, sampah gas, dan sampah kertas. Di sana itu sangat concern sekali, sadar sekali mengenai lingkungan. Bahkan barang-barang bekas kayak seperti baterai itu mereka tuh ada tempat penampungan sendiri untuk pengelolaan sampah elektronik. Walaupun pengelolaan sampah di sana itu menjadi 4, menurut aku memang bagus, tapi kalian percaya nggak sih kalau tukang sampah itu hanya mengambil 2 minggu sekali? Mengenai asuransi, kalau di Indonesia itu sendiri kan ada asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi motor. Tapi kalau di sana itu di Jerman ada namanya asuransi ketut hukum.
kalian tuh harus membayar asuransi tersebut, yaitu wajib, karena ketika kalian terlibat dalam kriminal atau mengenai kejahatan hukum atau ya mengenai kalian melanggar aturan hukum di sana. Nah, kalian itu bisa menggunakan asuransi tersebut, di mana asuransi tersebut itu menyediakan pengacara atau advokat. Yang kedua, ada namanya asuransi Hero Craft. Asuransi tersebut untuk membiayai ketika ada kerusakan barang. Contohnya nih, ketika kalian punya anak atau saudara berkunjung ke rumah tetangga kalian, terus saudara kalian itu tidak sengaja merusakkan barang-barang tetangga kalian. Nah, itu tuh ada asuransinya untuk mengganti barang yang rusak itu.